Jadi Allah itu telah membuat pondasi akidah agama dan perkara ibadah dengan syariat yang dibawa oleh para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bafan nuqaba wal nujaba wal urafa wal umara khususan qutubi rabbani wal ghasis samadani sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Ahmad Al-Rifa'i Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuqi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syadili Sayyidi Muhammad bin Muslim Al-Jazuli wa Sayyidi Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad wa Sayyidi Imam Muhammad As-Saman Al-Madani wa Sayyidi Imam Abu Bakar Sayyidi Imam Baha'idin Naqsabandi wa Sayyidi Muhammad Al-Khalwati wa usulim furu'im syekhihim summa ila jami'i awliya ilahi ta'ala fil maghrib khususan Sayyidina Al-Imam Al-Qad'iyat Al-Yaqsubi wa usuli furu'i syekhi li silsilati summa ila arwahi jami'i masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhihi al-baldati ajma'in khususan muallifi hadzal kitabil mubarak al-imam al-alama Syekh Abdullah bin Ali As-Sudani Asy-Syafi'i wa usuli furu'i syekhi wa li silsilatihi bi anna Allah taghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Wa bisanadina al-muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala qala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Alhamdulillah alladzi ayyada anbiya'ahu bil mu'jizat. Alhamdulillahi, adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah. Alladzi ayyada, sifatnya Allah yang telah menguatkan oleh Allah anbiya'ahu, akan para nabi-nabinya Allah, bil mu'jizati, dengan diberikan mukjizat, yakni perkara yang luar biasa yang keluar daripada seorang nabi sesudah diangkat menjadi nabi, namanya disebut mukjizat. Bila sebelum menjadi nabi namanya irhas. Bila perkara luar biasa itu keluar dari seorang wali min auliyaillah namanya karomah. Bila perkara luar biasa itu keluar dari seorang saleh namanya ma'unah. Bila dari orang kafir namanya adalah ihana. Bila dari mukmin fasik namanya istidraj. Perkara luar biasa juga. Wa assasa bi syara'ihim qawaidal aqaidi wa arkanal ibadat, dan telah mempondasikan, mendasari oleh Allah bi syara'ihim, dengan syariat-syariat para nabi, qawaidal aqaidi, akan kaidah-kaidah akidah, wa arkanal ibadati, dan rukun-rukun ibadah. Jadi Allah itu telah membuat pondasi akidah agama dan perkara ibadah dengan syariat yang dibawa oleh para nabi.
Ahmaduhu ala ma hadana, memuji oleh aku akan Allah, ala ma hadana, atas apa yang telah memberikan hidayah oleh Allah akan kami. Wa ashkuruhu ala ma aulana, dan bersyukur oleh aku akan Allah, ala ma aulana, atas apa-apa yang telah menganugerahkan oleh Allah akan kami. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tamhu anna al-jaraima wal khatiyat. Dan aku bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah, wahdahu, padahal Maha Esa, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Syahadatan, dengan syahadat, tamhu, yang engkau menghapus Allah, anna, dari kami, al-jaraima, akan segala dosa, wal khatiyat, dan segala kesalahan, Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khiyaratu ahlil ardi was samawat. Dan aku bersaksi akan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu hamba Allah dan rasulnya Allah, manusia pilihan daripada penduduk bumi dan langit. Tertingginya makhluk Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi afdalas salawati wa azkat taslimati. Moga-moga memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, afdalas salawat, dengan paling afdalnya segala salawat, wa azkat taslimat, dan paling sucinya segala salam. Wa ba'du, adapun sesudah bismillah alhamdulillah, fayaqulul faqiru ila rahimir rahman, maka akan berkata oleh orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Tuhan yang penyayang lagi pengasih, Abdullah ibnu Ali Suwaidan, namanya Abdullah bin Ali Suwaidan, dari Mesir. Fahadhihi nubdatun min kitab syifa, maka adapun ini risalah, nubdatun yaitu sekelumit kutipan dari kitab Asy-Syifa fi ma'rifati huquqil Mustafa, tentang mengenal hak-haknya Nabi Muhammad, yakni kewajiban umat kepada Nabi Muhammad. Apa-apa, ada kitab paling hebat namanya Asy-Syifa, dikarang oleh ulama Maroko. Di Maroko itu terkenal, bila di Jawa ada namanya Wali Songo, kalau di Maroko ada namanya Wali Pitu, Rijalus Sab'ah. Salah satunya pengarang kitab Asy-Syifa, Imam Qadhi Iyad Al-Yakhsudi. Insyaallah kita bakal ziarahi makamnya, amin ya rabbal alamin. Makhdufatal asanidi, padahal dibuang sanad-sanadnya. Biasanya beliau dalam di kitab Syifa tuh, saya mendapatkan hadis dari guru anu dari guru anu terus. Nah ini dibuang langsung materi aja.
Tujuannya litashula qiraatuha wa mutala'atuha ala kulli muridin, agar mudah oleh membacanya dan mentalaahnya, mentalaah nubdah, ala kulli muridin, atas tiap-tiap orang yang menginginkan mengenal hak-hak Nabi Muhammad atau kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sammaituha husnal wafa, dan memberi nama oleh aku akan nubdah risalah ini dengan nama husnal wafa, bagusnya memenuhi janji. Bitambihi, dengan mengingatkan, ala ba'di huquqil Mustafa, atas sebagian hak-haknya Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nama kitab yang kita bedah ini namanya Husnul Wafa. Namanya Husnul Wafa. Nama anak bagus juga. Husnul Wafa. Begitu. Mana udah habis lagi anak. Nikah lagi lah. Begitu. Iya. Bagaimana ya? Iya. Al-Makhudata, kitab Husnul Wafa ini yang dipetik, yang diambil min kitab Syifa, daripada kitab namanya Asy-Syifa. Jadi kitab aslinya Asy-Syifa, tebal segede Quran tuh, diringkes. Inilah ringkesannya. Kitab ringkesan ini banyak banget. Mudah-mudahan ini tamat gitu ya. Saya berharap pengen tamat kitab ini, nggak nanggung kita. Wallahu ya'simuni minaz zalal. Adapun Allah, yaitu moga-moga melindungi oleh Allah akan daku daripada kesalahan. Tergelincir tuh mananya kesalahan. Wa yuwaffiquni li salihil qawli wal amal, dan memberikan taufik oleh Allah akan daku bagi bagusnya ucapan dan perbuatan. Warattabtuhu kal asli ala arba'ati aqsamin, dan telah mengatur, yakni menyusun oleh aku akan kitab Husnul Wafa kal asli, seperti kitab aslinya, yakni Asy-Syifa, ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Jadi kitab ini disusun, susunan sistematika penulisannya dibagi 4 bab, 4 bagian. Al-qismul awal fi ta'zimil aliyil a'la liqadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalan wa fi'lan. Adapun bagian yang pertama, yaitu pada menjelaskan penghormatan Allah yang maha tinggi lagi maha luhur bagi kedudukan kanjeng Nabi Muhammad, qaulan dari segi ucapan Allah, firman, wa fi'lan dan perbuatan Allah. Pada bagian pertama akan diterangkan bagaimana Allah yang mencipta Nabi menghormati Nabi dengan penghormatan setinggi-tingginya, sehingga penghormatan kita sebagai umatnya enggak ada nilainya dibanding penghormatan Allah yang nyipta Nabi kepada Nabi. Kita muji-muji Nabi itu enggak seberapa, enggak wudu, enggak begitu. Silahkan Anda puji Nabi, tapi tidak setinggi pujian yang nyipta. Begitu. Orang kita makhluk, Allah Tuhan. Begitu, nggak ada bandingannya. Salawat kita aja sama salawat Allah nggak ada bandingannya. Wa fihi arba'atu abwabin, dan pada bagian pertama yaitu ada 4 bab. Al-qismus tsani, adapun bagian yang kedua, fima yajibu 'alal anam min huquqihi alaihi salatu wassalam,
Adapun bagian yang kedua yaitu pada menerangkan apa-apa yang wajib oleh apa-apa atas makhluk daripada hak-haknya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Pada bagian kedua akan diterangkan kewajiban manusia terhadap pribadi Nabi Muhammad. Apa yang wajib bagi kita nih umatnya sama Nabi, begitu. Wa fihi arba'atu abwab, dan pada bagian kedua yaitu ada 4 bab aidan pula. Al-qismu tsalisu fima yastahilu aw yajuzu alaihi. Adapun bagian yang ketiga yaitu pada menjelaskan apa-apa yang mustahil atas Nabi atau apa-apa yang boleh atas Nabi, wa ma yamtani'u, apa-apa yang tercegah, terlarang, tidak mungkin, au yasihu, atau apa-apa yang boleh, an yudofa, oleh bawa disandarkan ilaihi kepada Nabi. Jadi bagian ketiga nerangkan hal apa yang mustahil ama Nabi, hal apa yang boleh ama Nabi, begitu. Al-qismu rabi'u fi tasarrufil ahkami ala man tanaqqasahu alaihi salam. Adapun bagian yang keempat yaitu pada mendayagunakan segala hukum atas orang yang menciderai, menghina oleh orang akan Nabi. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekan Nabi, apa dampak hukumnya? Kafirkah, fasikkah, apa begitu? Begitu. Itu begitu. Wa fihi salah satu abwab, dan pada bagian keempat yaitu ada 3 bab. Al-qismul awwalu fi ta'zimil aliyyil a'la liqadril mustafa qawlan wa fi'lan. Al-qismul awwalu, adapun bagian yang pertama, fi ta'zimil aliyyil a'la, yaitu pada menjelaskan penghormatan Allah, pengagungan Allah yang maha tinggi, al-a'la, lagi maha luhur, liqadril mustafa, bagi kedudukan Nabi Muhammad al-Mustafa, Nabi yang terpilih, qaulan dari segi ucapan, wa fi'lan dan perbuatan. Wa fihi arba'atu abwab, dan pada bagian pertama ini yaitu ada 4 bab. Al-babul awwalu fi sana'illahi ta'ala fi kitabihil aziz. Adapun bab yang pertama yaitu pada menjelaskan sanjungan Allah Ta'ala di dalam kitabnya Allah yang agung, yakni sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini di bab ini akan diterangkan ayat-ayat Quran betapa Allah memuji Nabi Muhammad, makhluk yang terkasihnya. Dalam Al-Quran ada 2673 ayat berbicara tentang Nabi Muhammad. Ini penggalan-penggalan aja. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala dalam surat Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya telah datang pada kalian, rasulun, oleh seorang rasul, yakni Nabi Muhammad. Rasulun di sini min anfusikum, daripada bangsa kalian. Bahwa Allah telah sampaikan
benar-benar Nabi Muhammad itu utusan Allah daripada bangsa kalian. Banyak hal. Tentu karena Quran turunnya di Arab, bangsa Arab. Anda ngertilah dia dari bangsanya, bapaknya siapa, emaknya siapa, Anda kan tahu tanah lahirnya di mana. Begitu, dukun beranaknya siapa, kakeknya, begitu. Jelas ini Nabi. Tuh bangsa kalian, bangsa Arab. Atau bimaknal a'am, bangsa kalian, bangsa manusia. Nabi ini manusia yang ajarannya memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Jadi membentuk manusia seutuhnya. Ini Nabi. Begitu. Al-ayata, mananya sempurnakan akan ayat ini tadi tuh sampai. Fa'a'lamallahul mu'minin, maka memberitahu oleh Allah akan orang-orang beriman. Kumnya ini siapa? Bisa banyak. Satu kum orang-orang mukmin yang baca Al-Quran biar tahu bahwa Nabi Muhammad itu rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Biar tahu. Awil araba, atau memberitahukan orang Arab kalau berbicara turunnya Al-Quran saat itu pada bagian ini ke orang Arab. Au jami'an nas, atau kepada seluruh manusia, mau Arab mau non Arab, mau mukmin atau non muslim, semuanya kum, kalian semua manusia. Apa Allah kasih tahu? Anna rasulahum min anfusihim, bahwa rasulnya mereka yaitu daripada diri mereka, bangsa mereka. Rasulnya yakni Nabi Muhammad itu dari bangsa mereka. Apa artinya rasulun min anfusikum tuh? Ya'rifuna makanatahu, mereka tahu akan kedudukan Nabi. Bagaimana ini Nabi dari kecil kayak apa? Nabi nih akhlaknya kayak apa? Wasidqahu, dan kejujurannya. Anda tahu, biar Nabi dibenci, tapi kalau mau pergi-pergi nitip barang nyaman Nabi, ente tahulah. Sehingga fala yattahimunahu, maka tidak mencurigai oleh mereka akan Rasul. Enggak ujuk-ujuk datang. Dari mana asalnya? Orang tahu asalnya dari mana. Tempat lahirnya di mana, babanya siapa, enyaknya siapa, tahu. Itu satu. Jelas ini Nabi Muhammad ini jelas begitu. Wa qara'ahu ba'duhum wa qara'a ba'duhum bi fathil fa, dan membaca Quran oleh sebagian ulama dengan dibaca fathah huruf fa-nya. Jadi bukan min anfu tapi anfa. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ada tuh yang baca begitu. Bahkan Siti Fatimah bacanya begitu, Siti Aisyah bacanya begitu, Ibnu Abbas juga bacanya begitu. Bacanya meski jumhur daripada ahli qiraat anfu, tapi ada qiraat anfasikum. Apa anfasikum? Ay min asyrafihim, yakni daripada paling mulianya mereka. Tidak ada suku yang paling mulia selain suku Quraisy. Tidak ada bangsa yang paling mulia selain bangsa Arab. Maka kita kudu cinta sama orang Arab. Begitu. Nabi ini bangsa Arab. Ahibbul Arab li salas. Anda kudu cinta sama Arab karena tiga hal. Li'anni Arabi, saya ini orang Arab. Begitu. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah Arabi, bahasa surga juga bahasa Arab. Begitu sudah. Jadi jangan alergi sama bahasa Arab. Begitu.
Nabi ini paling mulianya. Nggak ada yang paling mulia sejagat raya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu yakin itu. Karena itu kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jauharatut Tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna familani syiqaqi. Kudu diyakini oleh orang yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah bahwa makhluk paling mulianya makhluk dibanding apa aja, dibanding Jibril, dibanding malaikat-malaikat lainnya, dibanding surga, dibanding arsy, dibanding kursi, apalagi yang lainnya, enggak ada lagi makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Karena itu Al-Quran dikata laqad ja'akum rasulun min anfasikum, paling mulia. Wa qawluhu ta'ala azizun alaihi ma anittum ayyasuqqu alaihi anatukum. Adapun firman Allah lanjutannya azizun alaihi ma anittum, payah, berat atas Nabi oleh sesuatu yang mempayahkan kamu, menyulitkan kamu. Ayyashuqqu alaihi anatukum, yakni berat atas Nabi oleh keletihan kamu. Nabi itu nggak mau umatnya susah. Nabi itu otaknya mikirin umat aja. Nggak pengen umatnya jadi sengsara, nggak mau. Itu Nabi. Enggak mau umatnya jadi susah tuh, enggak mau, enggak pengen. Maka umat yang pengen kagak susah jangan jauh dari Nabi Muhammad. Orang Nabi tuh enggak pengen kita orang jadi susah hidupnya. Taraweh dulu, taraweh tuh Nabi pertama taraweh nih diikuti oleh para sahabat, rame masjid, sepertiga masjid orang pada ikut. Malam berikutnya 2/3 ambil full. Malam berikutnya penuh sampai luar-luar. Malam keempat Nabi enggak taraweh berjamaah di rumah aja, enggak keluar. Orang pada enggak keluar ya pada saat aja masing-masing terus. Sampai ada sahabat nanya, "Kenapa Nabi enggak keluar?" Kata Nabi, "Khosyitu antufradu alaikum." Saya khawatir jadi wajib taraweh. Kalau nanti Allah wajibin berat mente. Jadi Nabi enggak taraweh berjamaah, cuman 3 malam doang. Itulah Nabi tarawehnya. Selebihnya sendiri-sendiri. Sampai Nabi wafat. Begitu. Lebih dari 8 tahun. Nabi enggak berjamaah tarawehnya, 3 malam doang, itu pertama doang. Jadi kayak begitu. Kotak amal enggak ada juga. Gitu. Bid'ah ya bid'ah. Jangan sampai taraweh bid'ah, kotak amal kagak bid'ah begitu. Ya kagak begitu juga agama. Masa agama dikit-dikit bid'ah, mulu bid'ah, apa aja bid'ah. Maka ketika Nabi meninggal dunia, zamanlah Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun. 2 tahun 3 bulanan. Enggak berjamaah juga. Di zaman Umar jadi khalifah. Baru kata Sayyidina Umar ini cerdas. Sayyidina Umar berjamaah aja lagi kayak awal-awal dulu Nabi. Ubay bin Ka'ab suaranya enak, merdu, alim. Jadi imam jamaah muanya girang gitu. Ada yang nanya sama Umar, apa enggak bikin ajaran baru? Enggak. Kan Nabi jawab, saya khawatir jadi wajib. Kan Nabi udah mati, enggak ada wahyu yang turun. Udah aja berjamaah. Ali ngangguk-ngangguk. Benar juga. Udah dari sejak itu tarawih berjamaah. Sampai Imam Ali bilang, kalau lewat kuburan Sayyidina Umar, Allah menawwir qabr Umar,
kama nawwara masajidana. Ya Allah, kasih cahaya yang banyak di kuburan Umar. Gara-gara Umar kita bisa tarawih rame-rame di mana-mana. Begitu. Umar begitu. Setiap datang ke kuburan Umar, Imam Ali bin Abi Thalib, Allah menawwir qabra Umar kama nawwara masajidana. Begitu. Cerdasnya Umar. Ayat makruhukum, yakni sesuatu yang dibenci kalian. Nabi itu puyeng kalau bakal umatnya jadi susah. Enggak pengen nyusahin umat, enggak pengen. Begitu. Nabi itu ampe dibilangin, haji bagaimana? Udah haji kalau mampu aja, ini stata'ta ilaihi sabila, kalau Anda mampu. Begitu umroh kalau Anda mampu. Ngutang jangan. Ngutang jangan sampai pakai ngutang dulu dah, gampang bayarnya belakangan. Yang habis pulang umroh baru bayar, belum mabrur baru mabur. Apa namanya? Mabur. Apa mabur? Iya, mabur apa? Iya, terbang doang baru. Ntar kalau udah lunas kalau mabrur. Kapan tuh lunasnya? Tergantung cicilannya sampai kapan. 5 tahun lagi. Orang udah 3-4 kali umroh dia belum mabrur. Enggak usah. Kalau Anda pengen dapat umroh, habis sholat subuh jangan pulang di masjid. Duduk sampai matahari nongol dah terbit. Itu sama. Nabi itu sayang sama kita yang gak mampu. Gak usah paksa jadi ngutang-ngutang. Udah, tapi ini dipinjemin bayar 5 juta doang berangkat. Aduh, kita ini mau ibadah bukan mau jalan-jalan. Ibadah itu kudu ngikuti ama yang ngatur ibadah, yang punya syariat. Jangan paksa. Banyak ganjaran umroh itu tanpa harus berangkat ke sana. Saya udah banyak terangin itulah. Puluhan bernilai ibadah umroh tuh, puluhan ibadah. Jadi jangan paksa-paksa. Kalau nggak ada duit jangan ditawarin, nggak usah. Begitu. Habisnya sampai Madinah nangis Nabi, bagaimana ini ya, pulang ini bakal ditagih. Suruh kagak lu kemari, kata Nabi. Siapa suruh? Begitu kan udah gua bilang, kalau mampu. Lu mampu kagak? Udah dibilangin Nabi itu azizun alaihi ma'anitum, sayang sama kita, nggak mau puyengin kita muyeng-muyengin diri, salah kita. Jangan nyalain Nabi, jangan gitu. Orang kita mau ke Mekah tuh kalau punya utang suruh dibayarin, takut ini itu mengutang. Begitu orang mau ke Mekah itu kalau kita punya utang bayarin. Begitu, bayar dulu utang. Sebab bayar utang tuh lebih gede ganjarannya daripada 70 kali haji. Berutang aja dulu. Mau nyari ganjaran, mau jalan-jalan. Nah udahlah. Jangan dibikin puyeng, jangan. Nabung aja nih. Yang diajarin di majlis tuh seperak sehari 1000 perak antri ke Rasulullah. Ntar udah cukup tuh baru berangkat. Begitu. Kayak begitu aja, jangan dibikin pusing-pusing. Begitu, Nabi itu nggak pengen musingin kita. Kita nih jangan dibikin pusing karena kita jauh dari tuntunan Nabi. Terobsesi, ya bagi orang travel yang penting lu berangkat. Begitu, urusan utang lu kan sama bank bukan sama gua. Gitu, nah kayak begitu, mau ngapain kita? Jadi puyeng, jangan. Agama ini mudah, enak mengenakan. Begitu, tapi bukan untuk dimurah-murahin, dimudah-mudahin. Ada hal-hal yang diatur. Summa wasafahu birra'fati warrahmah. Kemudian mensifati Allah akan Nabi dengan berbelas kasih dan sayang. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi itu paling sayang oleh orang beriman. Paling sayang. Nggak ada orang yang paling sayang sama kita selain baginda Nabi.
Ngapain kita saudaranya bukan, ponakannya bukan, cucu bukan, dibilangin jalan ke surga. Mau ngapain? Untung juga kagak. Begitu. Tapi karena Nabi sayang dibilangin, gak pengen masuk surga sendirian. Dibilangin nama kita, ini loh jalan ke surga. Supaya kita masuk surga. Ini loh jalan kedekatan dengan Allah. Itu Nabi itu sayang. Begitu apa aja dibilangin. Begitu. Orang Betawi bilang bares gitu. Nggak ada yang diumpet-umpetin. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batin illa wa Rasulullah SAW muballighun ilaik. Tidaklah kebaikan yang sekarang yang nanti zahir maupun tak zahir, melainkan semuanya disampaikan oleh Habibuna Muhammad. Jalan-jalan kesuksesan gak ada yang diumpetin oleh Nabi. Fama min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa Rasulullah SAW muhadziruh. Tidaklah yang namanya kesialan yang sekarang mau yang nanti nampak mau tak nampak, melainkan udah diwanti-wanti Nabi Muhammad. Jangan itu, jangan. Kitanya jangan jauh dari Nabi Muhammad. Rugi jauh dari Nabi Muhammad, rugi. Wa ja'ala ta'atahu fi ta'atihi. Allah, dan menjadikan oleh Allah akan taatnya Nabi pada taat, akan taatnya Allah pada ketaatan kepada Nabi. Allah jadikan kalau kita nurut sama Nabi sama dengan nurut sama Allah. Jadi kehidupan seorang anak manusia muslim yang tertinggi bagaimana dia kudu nurut sama Nabi Muhammad, kudu cinta sama Nabi Muhammad. Maka program tertinggi hidup adalah mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah. Cinta sama Rasul bukan berarti enggak cinta sama anak, enggak cinta sama bini, enggak cinta sama mobil, enggak cinta sama motor, bukan itu. Tapi cinta sama Rasul, bagaimana kita menyayangi anak yang Rasul suruh. Begitu, didik agama, ku anfusakum walikum naro, dan seterusnya. Jadi semuanya, kalau pokoknya nurut sama Nabi, udah nurut sama Allah, udah begitu aja. Udah. Ngapain hidupnya cinta sama Nabi, enggak cinta sama Allah? Udah di Allah bilang, wa ja'ala ta'atahu fi ta'ati. Allah jadikan nurut sama Allah pada nurut sama Nabi. Artinya kita nurut sama Nabi sama dengan nurut sama Allah. Udah kiblatnya Nabi aja udah. Begitu udah nggak bakal. Udah Nabi aja. Faqala, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa patuh ia pada Rasul, maka sungguh patuh ia pada Allah. Asal kita nurut sama Rasul, udah nurut sama Allah. Nurut aja. Berarti kalau kita nggak nurut sama Rasul, nggak nurut sama Allah. Begitu. Nurut aja sama Rasul. Udah ikut aja dah. Nggak ada Nabi menyesatkan kita, nggak ada. Justru sayang apa yang Nabi suruh yang kita bisa kerjakan. Nabi bilang, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh Anda mengerjakan satu perkara, kerjakan yang Anda mampu. Begitu yang Anda mampu. Kelasnya berbeda-beda. Begitu. Kelasnya berbeda. Yang Anda mampu aja. Semampu Anda. Jangan maksa-maksain diri. Nggak kuat sholat diri, duduk. Nggak kuat sholat duduk, tidur miring. Itu Nabi sayangnya. Nggak kuat tidur miring, telentang. Nggak kuat telentang, kedap-kedip mata. Nggak bisa ngedip mata, sholatin. Baes. Habis sudah. Jadi jangan dibikin susah. Islam tuh nggak bikin susah. Itu begitu. Waqala, dan berfirman oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah mengutus oleh kami akan engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan rahmat bagi semesta alam. Nabi ini bukan rahmatan lil muslimin, rahmatan lil Muhammadiyah, rahmatan lil NU, rahmatan lil Irsyad, rahmatan, bukan, rahmatan lil alamin. Orang kafir dapat, orang NU dapat, Al-Irsyad dapat, Muhammadiyah dapat, apa aja.
Tarekat dapat aja dapat, orang semuanya dapat rahmat. Jangankan itu, Jibril dapat rahmat juga dari Nabi. Rahmatan lil alamin nih. Nanti dibawa diterangin. Apakah kau dapat rahmat dari aku Jibril? Dari wa ma arsalnaka rahmatil alamin. Aku dapat wahai Nabi Muhammad. Begitu. Jibril dapat juga. Yang malaikat hebat itu dapat. Begitu. Salawatnya Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Gara-gara baca itu, ya Allah dekatnya sama Nabi. Tidak ada malaikat yang paling sering ketemu Nabi Muhammad selain Jibril. Begitu. Karena banyak baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi rahmatan lil alamin. Muslim kudu rahmah sama semuanya. Sama orang kafir, kita kudu sayang. Ya Allah, kasihan dia kafir, belum dapat hidayah. Moga diberi hidayah. Begitu. Jangan ada orang kafir nih bagi mie, bagi takjil. Ini kristenisasi nih. Orang sangka mulu. Udah bagus main di pinggir jurang, alhamdulillah. Doain di hati moga dapat hidayah. Ada orang kafir nyumbang masjid, besi lagi dibangun. Terima aja. Begitu kan bagus. Dia udah ini, udah bagus saya. Yang penting kita nggak minta, dia nyumbang kasih aja, terima aja. Begitu, udah kayak begitu. Dan kita doain agar dapat hidayah, kan udah di pinggir. Jangan kita jorokin lagi nyumbang besi. Lo kagak bisa. Lo mau kafir nggak bisa. Ya Allah, gitu. Boro bagus daripada musim sampai serak suaranya nggak nyumbang juga gitu. Kan bagus nyumbang besi dia ya kan. Begitu. Jadi jangan kaku jadi orang gitu, jangan kaku. Artinya ini rahmat, ay rahmatan lil mu'min bil hidayah, yakni sebagai rahmat bagi orang beriman dengan dapetin hidayah. Walil munafiq, dan bagi orang munafik dapat rahmat dari Nabi bil aman mil qatli, dengan aman daripada dibunuh. Walil kafir, dan bagi orang kafir dapat rahmat bitakhiril adab, dengan ditundanya adab. Kalau zaman dulu nggak nurut sama Nabi, aduh, bas langsung disiksa. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 1000 tahun dapat murid 40 doang muridnya. Mananya 25 tahun 1 kalau pakai rata-rata. Itu pada kagak nurut sama Nabi Nuh. Akhirnya angkat tangan, Rabbi la tadar alal ardi mil kafirin dayara. Tuhan, saya nggak pengen lihat congornya orang kafir injak bumi. Mana nggak kuat. Akhirnya bagaimana ya biar orang kafir nggak injak bumi? Kirim hujan 40 tahun siang malam nggak berhenti. Poncol banjir kira-kira. Nah, itu mendunia. Himalaya gunung tertingginya gunung banjir. Nggak ada yang nggak banjir. Nggak nurut sama Nabi. Begitu diadab. Kes sama Nabi Muhammad enggak. Begitu orang kafir enak, nggak nurut, ibadah kagak apa kagak, punya apartemen gitu. Ya Allah, enak. Itulah rahmat Nabi Muhammad begitu. Yang kaya begitu. Ada biasa begitu. Wa kanat hayatuhu rahmatan, dan adalah hidupnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Wa wafatuhu rahmatan, dan wafatnya Nabi Muhammad pun juga rahmat. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, kata Nabi. Hidupku baik bagi kalian, matiku pun juga baik bagi kalian. Jadi semuanya itu baik. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis, idza aradallahu rahmatan bi ummatin qabadha nabiyaha faj'alahu laha faratan wa salafan. Apabila menghendaki oleh Allah akan rahmat terhadap satu umat, maka mencabut nyawa oleh Allah akan nabinya, maka menjadikan oleh Allah akan nabinya bagi umat akan pendahulu, wasalafan, dan pendahulu. Nabi meninggal dunia itu yang dicintai oleh Allah, mati. Jadi kalau orang mati ya biasa, orang punya umur, ajal,
ya mati. Sebagai teladan bagi kita, bagaimana Nabi istrinya mati, sikap Nabi bagaimana, anaknya mati, sikap Nabi bagaimana. Begitu Nabi meninggal dunia, Siti Fatimah sebagai anak Nabi sikapnya begitulah seterusnya. Sebagai pelajaran bagi kita. Jadi mati biasa orang hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, dan bersabda Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Ini Nabi ngomong Jibril, hal asobaka min hadir rahmati syai'un, apakah mengenai akan kau dari ini rahmat oleh sesuatu? Jibril, aku kan diutus rahmatan lil alamin. Ente kebagian gak rahmat itu dari Nabi? Empunya rahmat. Dapat rahmat enggak dari aku kau Jibril, atas diutusnya aku ini? Nabi tanya sama Jibril, ini rahmatil alamin. Apa kata Jibril? Qala na'am. Menjawab Jibril, iya, aku dapat Nabi Muhammad. Dapat dari rahmat. Bagaimana rahmat yang kau dapat Jibril? Kuntu akshal aqibata, adalah aku dulunya aksha, yaitu takut oleh aku, al aqibata, akan akhir kehidupan. Saya dulu takut su'ul khotimah, ngeri saya. Dulu saya paling takut sama su'ul khotimah. Sebab iblis ibadahnya Masya Allah ujungnya kafir. Saya ngeri itu. Kayak iblis nasib saya dulu. Fa'amintu lisana illahi alayya, maka tenang oleh aku, aman oleh aku, karena menyanjungnya Allah atasku. Biqauli, dengan firman Allah yang membuat saya tenang. Allah puji saya dekat dengan kau Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran pas surah Takwir, dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Jibril itu memiliki kekuatan di sisi Tuhan pemilik arasy, makinin, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Puja, muta'in, yang dipatuhi, sama di sana aminin, yang aman. Begitu Allah kata, karena nemeni Nabi, Jibril dipuji dengan gelaran-gelaran dziquwa, indadil arsy, makinin. Nama lain Jibril tuh muta'in, aminin. Bila Nabi adalah aminul wahyi fil ardi, Jibril aminul wahyi fis sama. Dipuji oleh Allah karena dekat dengan Nabi Muhammad. Dapat rahmat Jibril. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ardi ila qauli, sampai firman Allah Ta'ala nurun ala nur. Adapun Allah yaitu pemberi cahaya langit dan bumi, sampai firman Allah Ta'ala nurun ala nur, yakni masalun nuri. Adapun perumpamaan cahayanya Nabi Muhammad, kamishkatin fiha misbah, yaitu seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Yang pelita itu di dalam kaca, yang kaca itu berkilau seakan-akan bintang yang bercahaya, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi yakni zaitun,
yang berada tidak ke timur dan tidak ke barat. Nyaris minyaknya itu bercahaya meskipun tak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Apa ini? Jadi perumpamaan al-mishkatu al-quwatu. Mishkat itu artinya lubang jendela macam yang tak tembus, lubang kaca. Qala Sahl bin Abdillah At-Tusturi, berkata Imam Sahal bin Abdillah At-Tusturi radhiyallahu ta'ala, an-nurus sani masalu Muhammad. Adapun nur yang kedua, mana tuh? Masalu nuri. Kan ada kalimat nur dua, Allahu nuru pertama, kedua masalu nuri, perumpamaan cahayanya. Kata Imam Sahal tafsirnya masalu Muhammadin. Adapun perumpamaan cahaya Nabi Muhammad. Kamishkat. Wal mishkat, apa mishkat? Al-aslabut tahirah, yaitu tulang-tulang rusuk yang suci. Jadi perumpamaan cahaya Nabi itu berangkat daripada datuk-datuk yang mulia. Jadi tulang rusuk yang suci mulai dari Nabi Adam terus sampai Siti Hawa cahaya Nabi ini, terus ke Nabi Sis, terus sampailah Nabi Ibrahim, terus Nabi Ismail, terus bapak ke bapak, bapak ke bapak, bapak ke bapak, sampailah Abdul Muttalib, sampailah Abdullah, sampai cahaya itu lari kepada Siti Aminah, sampailah terwujud Nabi Muhammad SAW. Semuanya orang mulia. Dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, kau berpindah-pindah pada orang-orang yang tukang sujud kepada Allah. Di dalam Maulid Berzanji Nadham dijelaskan, wa mazala nurul Mustafa mutanaqqilan minat tayyibil atqali tahiri ardani ila sulbi abdillahi thumma li ummihi wa qad asbaha wallahi min ahli imani. Nabi itu dari orang mulia ke orang mulia, orang mulia ke orang mulia. Kalau kata berjanji Nasr, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha walam yusibhu ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Ini orang-orang mulia semuanya. Itulah Nabi. Wal misbah qalbuhu, misbah tuh fiha misbah, yaitu qalbunya Nabi. Jadi perumpamaan cahaya Nabi itu Nur Muhammad, perumpamaan Nur Muhammad, yaitu seperti apa daripada tulang-tulang rusuk yang mulia demi yang mulia, yang di dalamnya ada hatinya Nabi Muhammad. Wa zujaja sadruhu, kaca tu yaitu dadanya Nabi Muhammad. Ka'annahu kaukabun durriyun, seakan-akan itu bintang yang berkilau. Lima fihi, karena apa yang ada pada dadanya Nabi, minal iman, daripada iman, wal hikmah, dan hikmah. Wasyajaratul mubarakah, pohon yang diberkahi, maknanya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Kata Imam Sahal, itu berangkat semuanya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah pangkal segalanya. Dari Bani Israel ke Ibrahim ujungnya, dari Nabi Muhammad ke Ibrahim ujungnya. Laksana pohon yang berkah. Yakadu zaituha yudi'u ay takadu tadharu nubuwatuhu qabla kalami. Nyaris nampak kenabian Nabi sebelum kalamnya Nabi. Sebelum didongengin Nabi Muhammad, orang pada tahu siapa Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitaba la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini Nabi sebelum lahirnya udah digadang-gadang, ciri-cirinya lengkap dari ujung pala sampai ujung kaki. Andai ada, udah tinggal ngakurin doang. Ini dia dari gambaran. Spesifikasi ibarat orang jualan online, barangnya belum dikirim udah disebut spesifikasi. Kayak begitulah Nabi. Belum ngomong
ngaku Rasulullah, udah pada tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Itu kayak begitu. Qala Ibnu Rawahah, berkata Imam Ibnu Rawahah, berbicara tentang hebatnya Nabi, namanya Abdullah bin Rawahah, seorang daripada sahabat Nabi. Ini ikut daripada Aqabah. Udah pernah ke Masjid Aqabah? Oh udah, Masjid Aqabah. Masjid Aqabah di Mina. Itu Abdullah bin Rawahah ngomong tentang Nabi, dia bilang begini dengan senandungnya, "Lau lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat bidahatuhu tumbika bil khabari." Lau lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badahatuhu tumbika bil khabari. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Andai tidaklah ada pada Nabi Muhammad yaitu ayat-ayat yang menjelaskan, niscaya ada oleh sepintas selalunya Nabi, yaitu menjelaskan oleh badaha akan engkau dengan pemberitaan. Kata Abdullah bin Rawahah, andai enggak ada tanda-tanda Nabi Muhammad, udah baru ketemu aja udah engkau ini, udah Nabi. Orang yang kelihatan baru ketemu aja udah demen sama Nabi. Baru ngelihat aja, kagum sama Nabi. Orang ngelihat Nabi. Itu kayak begitu. Ngelihat Nabi dong. Bagaimana Abdullah bin Salam saat Nabi datang ke Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin di Kuba, Nabi pidato pertama, ayuhan nas afsus salam. Baru Nabi baru ngomong begitu aja. Nah ini Nabi Muhammad udah. Ya. Enggak pakai mana mukjizatnya, mana ini, enggak. Udah kelihatan aja udah. Cirinya udah kelihatan, nampak kejujuran ke ini, baru ketemu. Ngelihat aja nyenengin. Ngelihatnya. Itu Nabi. Wa qala ta'ala, ketiga. Kan surat Taubat, surat An-Nur, yang ketiga singkat nih tentang Allah muji Nabi. Surat Alam Nasrah. Wa qala ta'ala alam nasrah lakas sadrak. Bukankah membuka oleh aku bagimu akan dadamu. Nabi Muhammad enggak pakai minta sama Allah kayak Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Enggak. Ente kagak mau minta Nabi Muhammad dadanya dibuka. Enggak. Nabi mah pengennya muji, malu minta mulu sama Allah. Orang minta, pengennya muji. Karena Nabi memuji mulu, dikasih enggak pakai minta. Sesuai janji Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma'utis sa'ili. Siapa yang sibuk memuji-mujiku, enggak keburu minta, ku beri lebih banyak dari yang minta-minta. Kita punya dua teman, yang satu minta mulu, yang satu muji mulu. Mana yang kita paling demen? Yang muji. Nabi itu begitu. Maka Ibnu Athaillah pada bagian ini dalam hikamnya menyatakan masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an yurzaqa husnal adab. Bukan kadar yang tinggi di mata Allah bila kita tukang minta-minta. Begitu, tapi bila kita punya husnul adab, zikir aja udah, geber terus sholawatnya, ntar juga dikasih sama Allah. Jangan pakai ditanya mana, aduh, kayak Tuhan anak buah kita aja. Begitu kita tuntut kita tuntut diri kita biar dekat sama Nabi, biar Tuhan lirik lah. Kalau pengen dibagi dunia, deketi yang dunia dicipta karena dia. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau nggak ada engkau Muhammad, nggak cipta yang lain-lain. Maka kita deketin aja Nabi. Nabi nggak pakai minta Rabbi sholli, dikasih alam nasrah laka sadrak. Ainu wasi' laka qalbak. Kami luaskan bagimu akan hatimu bil Islam, dengan keislaman, wan nubuwah kenabian, wal hikmah dan kebijaksanaan. Wa qawluhu alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan akan punggungmu, aima asqala dhahrahu minar risalah hatta ballaghaha
Yani apa-apa yang memberatkan akan punggung Nabi daripada misi risalah sehingga menyampaikan oleh Nabi akan risalah. Dalam nasolaka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Coba. Wakila al-ismah. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah perlindungan. Wakila siqal ayyamil jahiliyah. Ada yang mengatakan dalam tafsirnya keberatan hari-hari jahiliyah. Wa makna raf'i dzikrihi, adapun makna meninggikan sebutan Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, begitu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan bagimu akan sebutanmu. Apa maknanya? Wa rafa'na laka dzikrak, yakni idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila aku disebut, maka kau disebut bersamaku. Bila mana nama Allah disebut, maka nama Nabi kudu ada. Bila pada adzan asyhadu an la ilaha illallah, kudu ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila pada salat asyhadu an la ilaha illallah, disebut juga asyhadu. Enggak bisa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu. Mau tauhidnya kayak apa tinggi cakepnya sama Allah, bila tidak disertai dengan iqrar dengan kerasulan Nabi Muhammad, enggak diterima. Kudu Nabi ya, Nabi aja. Begitu, kudu disebut Nabi, enggak bisa. Kalau enggak, rawa ma'nahu Abu Sa'id, meriwayatkan akan makna di sini oleh Imam Abu Sa'id. Begitu. Begitu. Jadi bagaimana Nabi ditinggikan sebutannya? Bila Allah sebut, maka Nabi disebut bersama. Orang menyebut nama Muhammad 24 jam gak berhenti. Dari muadzin saja. Karena adzan ini gak pernah berhenti. Baru rapi adzan lagi kampung sebelah. Terus saja muter. Sekarang aja nih belum Isya. Begitu. Di Arab belum, adzan belum, adzan terus saja 24 jam menyebut-sebut nama Nabi Muhammad. Enggak berhenti. Nabi Muhammad itu disebut-sebut. Maka orang enggak menyebut-nyebut nama Nabi, rugi dia, rugi. Nih, Allah bilang lagi sama Nabi, wa qala ta'ala, sama kita nih, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam surat Taghabun, taatilah olehmu akan Allah dan taatilah olehmu akan Rasul. Digandeng pakai dan, bukan summa gitu. Taatilah Allah kemudian Rasul, enggak dan. Beda antara kemudian dan. Kalau kemudian Allah dulu baru Nabi, enggak. Bareng. Kalau Anda taat sama Allah, kudu taat sama Nabi. Kalau Anda taat sama Nabi, sama dengan taat sama Allah. Udah Nabi aja. Nabi aja. Begitu. Sebab Nabi adalah sampel kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan penciptanya. Sampelnya ada pada Nabi. Apanya aja? Ada pada Nabi. Aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian, dan. Biwawil atfi, dengan menggunakan waw ataf, huruf sambung. Wala yajuzu dzalika fi haqqi ghairi. Tidak boleh oleh yang demikian itu pakai dan pada hak selain Nabi. Nabi doang. Atiullah wa atiur rasul. Begitu. Enggak bisa kalau yang lain. Begitu. Enggak bisa. Begitu. Karena lanjutan wa ulil amri minkum aja enggak ada wa atiunya, enggak ada. Ada minkumnya lagi, dia panjang itu. Begitu saudara. Wa qala, dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, muanya malaikat, yaitu mereka bersolawat kepada Nabi. Allah yang nyipta, bersolawat sama Nabi yang nyipta. Begitu.
Masa kita yang dapat hidayah dari Nabi nggak mau bersolawat? Begitu. Qila ad-dhamir rajulullah. Dhamirnya itu yusalluna tuh. Baliknya kepada Allah. Wal malaika dan malaikat. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya yaitu bersolawat, Allah juga, malaikat juga. Wakila balil malaikati khassah, bahkan bagi malaikat saja secara khusus di ilatit tasyrik, karena ilat persekutuan. Artinya yusallunanya dhamirnya kemana? Ke Allah juga, ke malaikat juga. Ada ulama bilang malaikat saja dhamirnya, begitu sebutannya. Ini penting tuh, Allah bersolawat pakai inna, huruf taukid. Saking agungnya yang mau dibicarakan, maka pakai inna, agung kedudukan Nabi. Begitu. Yusalluna pakai fi'il mudhari, tajaddud, selalu, zaman hal wal istiqbal, sekarang dan nanti, selalu mana? Qala al-Hasan al-Basri wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa itu yang kau beri nikmat itu? Qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan Basri, insyaallah kita ziarahi. Begitu, di Baghdad makamnya. Huwa Rasulullah alladzina an'amta alaihim, itu artinya jalannya Rasulullah, wa khiyaru ahli baiti, dan orang-orang pilihan daripada ahlul baitnya, wa sahabatuhu, dan sahabatnya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ini jalan siapa? Jalannya Nabi, jalannya para sahabat, para ahlul bait, para wali-wali. Ini yang kita minta, enggak keluar dari itu. Wahakas Sulamiyuh, dan menghikat ke Imam As-Sulami, innal urwatal wusqa Muhammad, sesungguhnya tali yang kuat yaitu Nabi Muhammad. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa itu tali yang kuat? Nabi Muhammad. Walladzi jaa bis-sidqi, adapun orang yang datang dengan kebenaran, siapa? Huwa Muhammad, itu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan membenarkan dengannya. Siapa yang membenarkan? Ai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, atau Ali, Sayyidina Ali, awil mu'minun, orang-orang mu'min semuanya. Wa quri'a wa sadaqa bi, bitakhfifi, dengan tanpa tasdid, ay Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berfirman Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida, wahai sang nabi, sesungguhnya kami, yaitu mengutus oleh kami akan engkau sebagai saksi. Nabi itu saksi, nyaksiin kita. Sampai firman Allah, munira, inna arsalaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Ay ja'alahu syahidan ala ummati, yakni Allah jadikan akan Nabi Muhammad akan saksi atas umatnya, biiblaghihim, dengan menyampaikannya mereka, wa mubasyiran li ahli ta'atih, dan memberi kabar gembira bagi ahli ta'at, wa nadhiran, pemberi kabar takut, li ahli maksiatihi, bagi ahli maksiat, wa da'iyan ila ibadati, dan menyeru kepada menyembah Allah, wasirajan munira, dan pelita yang bercahaya, yuhtada bihi, yang dijadikan petunjuk dengannya. Jadi Nabi itu. Jadi waktu para nabi ini disidang oleh Allah. Jadi Nabi itu nggak luput. Para nabi itu disidang dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Disidang sama Allah nanti di akhirat. Hal ballaghtar risalah. Hai Adam, apakah kau telah menyampaikan risalahku? Hai Nuh, sampailah. Hai Isa,
apakah kau telah sampaikan misi risalahku? Mereka bilang, qad ballaghtu ya Rabb, saya udah sampaikan. Siapa saksimu? Mereka nyari Allah nggak percaya langsung. Nyari saksi siapa yang mengatakan kamu menyampaikan? Buktinya mana? Tanya aja sama umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Tanya aja sama umatnya Nabi. Lah ditanya itu umatnya Nabi Muhammad. Benar itu Nuh nyampein? Benar. Dari mana? Sifatnya Rasul 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Mesti dia menyampaikan. Nggak bisa kalau nggak nyampein ya Rabb. Saya yakin 100% mereka sampaikan pesan-pesanmu untuk umat manusia. Begitu. Siapa saksimu? Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahidan. Jadi saksi kita. Umat itu. Wa fi sahihil Bukhari, dan diterangkan di dalam Sahih Bukhari, anna Atha bin Yasarin qala, bahwa Atha bin Yasar qala berkata, yaqultu li Amr bin al-As, aku berkata kepada Amr bin As, akhbirni an sifati Rasulillah, beritakan olehmu akan daku tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Tolong dong didongengin isi Taurat tentang ciri Nabi Muhammad. Nih masih asli mah, masih ada babnya. Qala ajal, ya siap. Saya dongengin nih tentang Nabi di Taurat nih. Wallahi demi Allah, innahu la mausufun fit Taurat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sungguh yaitu disifati di dalam kitab Taurat. Biba'di sifati fil Quran, dengan sebagian sifatnya Nabi di dalam Al-Quran. Di Taurat itu ada ciri Nabi persis yang kayak di Quran. Dalam Taurat nih, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai sang Nabi, di Taurat tuh tentang Nabi Muhammad, sesungguhnya kami yaitu mengutus akan engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira bagi yang taat dengan surga, pemberi kabar takut bagi yang maksiat dengan neraka, wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga, pelindung bagi orang-orang yang ummi. Anta abdi wa rasuli, engkau Nabi Muhammad yaitu hambaku dan rasulku. Udah ada di Taurat. Samaitukal mutawakkil, memberi nama akan oleh aku akan kau dengan nama al-mutawakkil, orang yang tawakal sama Allah. Laisa bifadin, tidaklah ia yaitu orang yang bengis. Aijafin, yakni orang yang menjauh. Wala ghalidin, tidaklah orang yang kasar. Ay sayyi'il akhluqi, sayyi'il khuluqiyan, yang buruk perangainya. Wala sakhabin, dan tidak teriak-teriak fil aswaq, di pasar, bukan begitu. Wa fi riwayatin sahabin bisin was-sadi fihima, wa ma'nahu asyah, teriak-teriak. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, dan tidak membalas dengan kejahatan, menolak dengan kejahatan, as-sayyi'ata, akan kejahatan. Nabi itu kalau ada orang berbuat jahat enggak balas dengan kejahatan. Nabi enggak. Nabi itu enggak pernah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yaghfiru, akan tetapi memaafkan Nabi dan mengampuni Nabi. Pokoknya orang yang salah dimaafin. Walan yaqbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja, dan tidak mengambil nyawa akan Nabi oleh Allah sehingga mendirikan oleh Allah dengan Nabi akan agama al-auja, yang bengkok. Ini ajaran yang pada menyimpang-menyimpang sehingga lurus, bi an yaqulu, dengan mengatakan mereka semua la ilaha illallah. Jadi Allah tidak matikan Nabi sebelum agama ini tegak. Udah tegak saja. Wa yaftahu bihi a'yunan umyan, dan membuka Allah dengan Nabi akan mata yang buta, enggak tahu kebenaran. Dengan Nabi orang jadi tahu. Wa adanan summa, dan telinga yang tuli.
wa quluban ghulfa, dan hati yang tertutup. Wa ruya bi atwala min hadza, dan diriwayatkan juga dengan hadis yang lebih panjang dari hadis ini. Panjang cerita Atha bin Yasar, ciri-ciri Nabi di Taurat jelas. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Berilah kabar gembira olehmu, wahai Nabi Muhammad, akan mereka yang beriman, bahwa bagi mereka itu ada syafaat qadama sidqin 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Qala Abu Sa'id al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri, hiya syafa'atu nabihim. Qadama sidqin itu artinya syafaat Nabi mereka. Kasih kabar gembira, umat dapat syafaat. Di kubur Nabi ada tulisan tuh, dekat raudhah, gede banget, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ku persembahkan untuk tukang berbuat dosa besar dari umatku. Kita baca itu, ya Rasulullah, saya itu orang, berikan syafaatmu kepadaku, umatmu yang dosanya banyak, gede-gede. Begitu Nabi, jangan takut umat. Begitu, punya Nabi yang sayang banget. Faqala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la'amruka, demi seumur hidupmu, innahum lafi sakaratihim ya'mahun, sungguhnya mereka orang kafir, sungguh pada maboknya mereka, yaitu bingung. Coba, demi seumur hidup. Nabi mah umur hidup. Jadi seumur hidupnya buat sumpah Allah. Sebab detik demi detik yang dikerjakan Nabi adalah yang mulia-mulia. Kalau kita adanya haul, kalau buat Nabi maulid. Kenapa maulid? Maulid itu cerita hidup. Kenapa enggak cerita mati? Begitu. Nabi mah hidupnya menarik. Kalau kita hidupnya jangan didongengin deh, ujungnya aja ujung. Kalau didongengin, ya Allah, jambu orang hilang, mangga orang hilang, repot. Kita mau ceritanya matinya aja. Makanya Nabi bilang buat kita mah, apa itu kata nabinya, wakufuan masawihim. Apa depannya? Wakufuan masawihim. Apa depannya itu? Allahumma shalli alaihi wasallam. Sebut-sebut kebaikan orang yang meninggal kalian, begitu. Tutup rapat-rapat yang buruknya. Buat kita, Nabi mau nggak ada yang buruknya. Maka seumur hidupnya Nabi mau maulid terus. Kenapa nggak cerita mati? Orang semua hidupnya menarik. Kalau kita mau hidupnya runyam. Begitu. Kalau anak kita tahu kelakuan kita kecilnya, waduh, nggak ngaku jadi baba. Begitu. Untung anak kita nggak tahu babanya kayak apa dulunya. Waduh, ya Allah, mangga orang hilang, sendal di masjid hilang. Begitu. Udah ribet dah begitu. Baru juga jadi mualaf. Dulu ya Allah, jahiliyah banget. Begitu. Ribet kalau didongengin. Gitu. Kalau Nabi enggak. Maka seumur hidupnya menarik. Enggak ada yang enggak menarik. Qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencipta oleh Allah akan satu jiwa yang lebih mulia di mata Allah ketimbang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang paling mulia dah di mata Allah selain Nabi Muhammad. Ibnu Abbas nih, dari mana Ibnu Abbas sampai bisa ngomong kayak begini? Ma aqsama bihayati ahad illa bihayati. Tidak pernah bersumpah oleh Allah dengan hidupnya seorang makhluk. Nabi mana aja nggak ada hidupnya illa bihayati, kecuali satu-satunya dengan peri kehidupan Nabi Muhammad. La amruka, demi seumur hidupmu. Detik demi detiknya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Detik demi detiknya. Allah tidak pernah bersumpah makhluk hidup, nabi ke malaikat, selain hanya Nabi Muhammad. La amruka. Itu saking agungnya Nabi Muhammad.
Rugi orang yang tidak mendekat kepada Nabi Muhammad. Rugi orang yang tidak mau akrab dengan Nabi Muhammad. Rugi. Ya udah, kalau pengen ngaso segini dulu. Istirahat dulu.